Kali ini kita bakal membahas soal-soal hot tingkat SMP. Yang pertama ada sistem koordinat. Yang kedua ada koordinat kartesius. Yang ketiga ada faktor skala. Dan yang keempat ada bangun ruang. Yuk kita kerjain! Soal pertama yang akan kita bahas adalah materi sistem koordinat. Diberikan soal, seorang atlet sedang mengikuti lomba lari di lintasan yang berbentuk segi 6. Titik pusat lintasan itu berada di koordinat 0,0. Salah satu titik pojok lintasan atlet berlari berjarak 3A dari titik pusatnya. Jika atlet tersebut berlari sebanyak N kali, tentukan panjangnya lintasan yang dilalui si atlet. Pada soal, diketahui bahwa lintasan lomba lari berbentuk segi 6, dengan titik pusatnya 0,0 pada koordinat. Kemudian diketahui juga bahwa salah satu titik pojok lintasan atlet berjarak 3A dari titik pusat. Jika kita gambarkan, maka posisi lintasan akan menjadi seperti ini. Mengapa 3A-nya berada di sini? Karena disebutkan pada soal bahwa jarak titik pusat ke titik pojok lintasan adalah 3A. Di sini kita misalkan titik pusatnya adalah O. Titik pojoknya adalah masing-masing A, B, C, D, E, dan F. Jadi 3A ini jarak dari titik O ke titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, dan titik F. Jadi jangan salah lagi ya, 3A ini bukan di sini maupun di sini, ataupun di titik yang lain. Kemudian karena segi 6-nya beraturan, maka otomatis semua panjang sisi segi 6-nya sama panjang, yaitu 3A. Dapat kita lihat bahwa dari O ke A dan O ke B itu sama, yaitu 3A. Maka O ke B juga sama panjang, yaitu 3A. Karena bangun ini adalah segi 6 beraturan. Kemudian, karena kita sudah menemukan panjang salah satu sisinya, yaitu 3A, maka tinggal kita kalikan saja dengan 6, sesuai dengan rumus keliling segi 6. Rumus keliling segi 6 adalah 6 dikali S, atau sisi. Kita sudah menemukan sisinya yaitu 3A. 6 dikali 3A hasilnya 18A. Kembali ke soal, jika atlet tersebut berlari sebanyak N kali, maka ya tinggal dikali N. Jadi diperoleh jawabannya adalah 18A dikali N sama dengan 18AN. Soal kedua yang akan kita bahas adalah materi koordinat kartesius. Diberikan soal dua buah garis, yaitu garis K dan garis L, saling tegak lurus. Garis K sejajar dengan sumbu Y dan melewati titik negatif 4,6 dan titik P, Q. Sementara itu, garis L sejajar dengan sumbu X dan melewati titik R, S. Jika R sama dengan negatif 2P dan S sama dengan R, tentukan nilai RS dikurangi P dikurangi Q. Untuk menjawabnya, kita harus tahu masing-masing nilai P, Q, R, dan S. Diketahui garis K sejajar dengan sumbu Y. Diketahui juga garis K melewati titik negatif 4,6 dan titik P, Q. Garis yang sejajar dengan sumbu Y pasti memiliki nilai absis atau nilai X yang sama. Artinya, jika garis K melewati titik negatif 4,6 dan titik P, Q, maka nilai P ini sama dengan negatif 4. Kemudian, pada soal diketahui bahwa R sama dengan negatif 2P. Karena tadi P-nya sudah terjawab, yaitu P sama dengan negatif 4, maka R sama dengan negatif 2 dikali negatif 4. Hasilnya adalah 8. Ingat, kalau ada negatif dikali dengan negatif, maka hasilnya positif. Jadi, R sama dengan 8. Kemudian, mengingat S sama dengan R, maka S sama dengan 8. Karena R-nya tadi sudah terjawab, yaitu R sama dengan 8. Kita sudah mencari P, S, dan R, jadi tinggal Q saja yang belum dicari. Jika kita melihat kembali ke soal, garis K itu tegak lurus dengan garis L. Maka ada salah satu titik yang menjadi titik potong kedua garis.
Karena garis L melalui titik 8,8, jadi garis L tidak memotong garis K di titik negatif 4,6, melainkan pada titik P, Q. Maka Q-nya adalah 8, karena titik P, Q berpotongan dengan garis L di titik 8,8. Nah, kita sudah dapat semua nih titik-titiknya. Titik P sama dengan negatif 4, Q sama dengan 8, R sama dengan 8, S sama dengan 8. Tinggal dimasukkan ke soalnya langsung. Ditanya RS dikurangi P dikurangi Q. R-nya 8, S-nya 8, P-nya negatif 4, Q-nya 8. 8 dikali 8, 64, dikurangi negatif 4. Negatif bertemu negatif, maka hasilnya positif. 64 ditambah 4 dikurangi 8, hasilnya 60. Jadi RS dikurangi P dikurangi Q sama dengan 60. Oke, kita masuk ke bab 3 mengenai faktor skala. Next. Soalnya adalah garis G sama dengan X ditambah 2Y dikurang 4 sama dengan 0. Didilatasikan dengan faktor skala 2 terhadap titik pusat 0,0. Hasil dilatasi garis G adalah... Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Next. Oke, jadi kita mempunyai suatu garis G sama dengan X ditambah 2Y dikurang 4 sama dengan 0 yang akan kita dilatasikan dengan faktor skala 2 terhadap titik pusat 0,0. Nah, teman-teman, ingat ya, rumus dilatasi itu ada dua nih yang membedakannya, yaitu terhadap titik pusatnya. Kalau misalnya titik pusatnya A, B, akan beda lagi nih rumusnya. Sekarang kan kita titik pusatnya itu 0,0. Jadi kita pakai rumusnya yang ini ya. Yaitu, jika kita mempunyai suatu titik A dengan titik X, Y, yang akan kita dilatasikan dengan suatu titik O dengan faktor skala K akan menjadi titik A aksen dengan titik KX, KY. Lanjut kita sesuaikan sama soal yang kita punya, yaitu titik X, Y dilatasikan dengan suatu titik O terhadap faktor skala 2, maka akan menjadi titik A aksen 2X, 2Y. Di sini kan kita tahu ya ada suatu titik A aksen, maka KX di sini merupakan titik X aksennya dan KY di sini merupakan titik Y aksen. Dimana kalau di soal kita X aksennya adalah 2X, Y aksennya adalah 2Y. Nah, selanjutnya kita bisa nyari tahu berapa nilai X-nya dan berapa nilai Y-nya. Dengan cara nih, X aksennya kan tadi sama dengan 2X ya, maka kita nyari X-nya aja nih. Buat nyari nilai X-nya aja, kita bagi kedua ruas ini sama 2, dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena terdapat koefisien 2 di angka X-nya, jadi biar cuma X aja kita bagi 2, ya kan? Hasilnya yaitu, pertama X aksen dibagi 2 yaitu 1/2 X aksen sama dengan 2X dibagi 2, nilainya adalah X. Nah, jadi kita tahu nih nilai X-nya aja itu adalah 1/2 X aksen. Buat titik Y-nya juga sama nih, karena sama-sama punya koefisien 2 ya. Yaitu dibagi 2, hasilnya Y aksen dibagi 2 jadi 1/2 Y aksen sama dengan 2Y dibagi 2 hasilnya Y. Maka didapat Y adalah 1/2 Y aksen. Nah, kita udah dapat nih titik X sama titik Y-nya. Jadi tinggal kita substitusikan ke garis G tadi. Yaitu G sama dengan X ditambah 2Y dikurang 4 sama dengan 0. Maka G aksennya adalah X sama dengan
1/2 X aksen ditambah 2Y, yaitu 2 Y-nya tadi berapa? Ya, Y-nya adalah 1/2 Y aksen tutup kurung. Nah, dikurang 4. Bentar, 4-nya jelek nih. Dikurang 4 sama dengan 0. Nah, kita kaliin dulu ya. Jadi sama dengan 1/2 X aksen ditambah 2 kali 1/2 berapa? Nah, bisa kita coret nih, 2 sama 2-nya, jadi sisa 1 Y aksen, satunya nggak usah ditulis, jadi Y aksen dikurang 4 sama dengan 0. Nah, bentuknya kan kurang bagus ya karena ada pecahan, jadi biar bentuknya bulat sebuah, kita kali dengan 2. Setengah dikali 2 hasilnya adalah X aksen sama dengan X aksen ditambah 2 dikali Y aksen adalah 2Y aksen dikurang 4 dikali 2 dikurang 8 sama dengan 0. Jadi, hasil dilatasi garis G adalah X ditambah 2Y dikurang 8 sama dengan 0. Oke, kita masuk ke bab terakhir, yaitu bab 4, mengenai bangun ruang. Next. Suatu tabung yang mempunyai volume 9.240 cm3 penuh diisi air. Ke dalam tabung tersebut dimasukkan kerucut pejal. Jika jari-jari dan tinggi kerucut sama dengan panjang jari-jari dan tinggi tabung, maka sisa air dalam tabung adalah... Oke, kita lanjut ke pembahasannya ya. Pertama, kita bikin dulu nih diketahuinya, yaitu ada volume tabung sama dengan 9.240 cm3, jari-jari atau R kerucut sama dengan jari-jari tabung, dan tinggi atau T kerucut sama dengan tinggi tabung. Nah, yang ditanya itu, berapa sih sisa volume air? Nah, kita masuk nih ke langkah pertama, yaitu mencari volume kerucut dengan membandingkan kedua volume. Kenapa sih bisa dibandingin volume kerucut sama volume tabung? Kan beda. Nah, kan tadi itu kita tahu ya, kalau jari-jari sama tinggi antara kerucut dan tabung itu kan sama. Dan rumus dari volume kerucut sama rumus volume tabung itu hampir sama. Kerucut itu 1/3 pi r kuadrat dikali T, tabung pi r kuadrat dikali T. Cuma bedanya kerucut itu ditambahin 1/3 di depannya. Nah, dengan perbandingan kedua itu, kita bisa nyari volume kerucut itu berapa. Caranya gimana? Nah, kita tinggal masukin di rumusnya. Volume kerucut itu kan 1/3 pi r kuadrat dikali T. Nah, kita kan tahu pi r kuadrat dikali T itu kan volume tabung ya, sedangkan volume tabung udah diketahui di awal, yaitu 9.240. Nah, tinggal kita masukin deh ke rumusnya, yaitu rumusnya 1/3 pi r kuadrat dikali T. Nah, jadi sama dengan 1/3 dikali 9.240. Hasilnya 3.080 cm3. Nah, oke, kita lanjut ke step kedua, yaitu mencari sisa volume air. Cara nyarinya gimana? Gampang banget, tinggal kita kurangin volume tabung dengan volume kerucut. Nah, yaitu 9.240 dikurangi 3.080. Hasilnya 6.160 cm3. Jangan lupa ya, volume itu satuannya adalah kubik. Jadi, sisa volume air pada tabung adalah 6.160 cm pangkat 3.